wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman Ananda kelas 6? Semoga Ananda senantiasa diberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga tetap sungguh-sungguh di dalam belajarnya. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak, yang mana kita akan melanjutkan kepada pelajaran ke-8 tentang akhlak terpuji 2. Yang mana pada video sebelumnya kita telah belajar tentang kisah Nabi Ayub dan kesabaran, ya, sifat sabar dan kisah Nabi Ayub. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian tobat atau sifat terpuji kedua, yaitu tobat dan kisah Nabi Adam alaihi salam. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, mari kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak video ini, mari kita belajar bersama-sama. Bagi yang belum mempersiapkan diri, silahkan persiapkan diri dan kita siapkan bukunya terlebih dahulu. Baik, yang pertama pertanyaan, apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan dosa? Jadi Nabi Adam itu pernah berbuat dosa, ya. Baik, untuk menjawabnya kita akan masuk ke bagian B, yaitu taubat dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya kita akan mengerti pengertian tobat, ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang tobat juga. Di sini kita ulas lagi. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang salah jalan atau sesat lalu ia kembali ke jalan yang benar disebut orang yang tobat. Jadi taib, itu taib kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia adalah taubat, orang yang tobat. Para ahli tasawuf mengatakan taubat akan diterima Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan kesungguhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengakui dengan kesungguhan hati atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jadi ada pengakuan dulu, ya, bahwasanya kita itu salah. Yang kedua, menyesali dengan kesungguhan atau sungguh-sungguh atau sesungguhnya perbuatan dosa yang sudah terlanjur dilakukan. Jadi harus ada penyesalan dengan sungguh-sungguh, penyesalan bukan bohongan. Yang ketiga, berjanji dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diri sendiri untuk tidak mengulanginya. Dan yang keempat, berusaha dengan sesungguhnya menahan diri dari perbuatan dosa itu. Itu diantara kalau tobat kita pengen diterima. Hakikat taubat adalah penyesalan. Suatu perbuatan dosa yang dilakukan jika diiringi dengan penyesalan yang sungguh-sungguh maka disebut taubat. Bila penyesalan itu diiringi dengan komitmen untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, sampai terakhir, ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya atau taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah perintah agar kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang diterima Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ketenangan jiwa, rasa percaya diri atau optimis, merasakan kenikmatan dalam beribadah dan penuh kehati-hatian dalam berbuat. Itu diantara tanda-tanda jikalau tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan ke kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan dua makhluk berakal, yang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang dijadikan dari nur,
cahaya suci yang disebut malaikat. Malaikat memiliki ruh dan akal, tetapi tidak memiliki nafsu. Oleh karena itu, malaikat tidak makan, minum, tidak beristri, dan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah malaikat. Yang kedua, makhluk yang dijadikan dari api yang disebut iblis. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Walladzi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukan. Quran Surah Al-An'am ayat 2. Ketika wujud Nabi Adam alaihissalam sudah sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat termasuk iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bersujud untuk hormat Nabi Adam, atau menghormati Nabi Adam alaihissalam, bukan menyembahnya. Semua malaikat bersujud kepadanya kecuali siapa? Iblis tidak mau bersujud. Iblis takabur, sombong, dan merasa dirinya lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Karena ia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Oleh karena itu, Allah SWT mengusir iblis dari surga. Nah, kisah penggodaan iblis kepada Nabi Adam dimulai dari sini, teman-teman ya. Setelah terusir dari surga dan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesempatan untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikatnya bahwa Dia akan menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi, para malaikat bertanya, mengapa Adam alaihissalam akan diangkat menjadi khalifah di bumi, gitu kan? Padahal ia dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang dilakukannya. Malaikat pun mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Di surga, ya, Nabi Adam alaihissalam hidup bahagia. Apa saja yang ia inginkan tersedia di sana. Tetapi lama kelamaan Nabi Adam alaihissalam kesepian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang perempuan yang menjadi teman Nabi Adam alaihissalam, yaitu Hawa. Setelah Hawa dijadikan sebagai istri Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya Adam dan Hawa tinggal di surga. Di surga, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diberi kebebasan untuk memakan makanan apa saja yang disukainya, kecuali pohon dengan buah yang dilarang untuk dimakan. Jika Adam dan Hawa melanggar larangan tersebut, mereka termasuk dalam golongan orang-orang aniaya. Iblis berupaya menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang makan makanan buah itu agar kalian tidak dapat menjadi malaikat dan agar kalian tidak betah tinggal di surga, di dalam surga. Untuk mengukuhkan tipu dayanya, iblis bersumpah atas nama Allah sehingga Adam dan Hawa terbujuk tipu dayanya. Nabi Adam dan Hawa pun memakan buah tersebut. Lalu setelah menyadari kesalahannya, mereka berdua memohon ampunan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuni ya keduanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima tobat At-Tawwab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi. Mereka dipisahkan satu sama lain dengan jarak yang sangat jauh. Mereka pun saling mencari, kemudian bertemu setelah sekian lama sekali berpisah, yaitu di padang Arafah. Tempat itu sekarang dijadikan sebagai tempat wukuf para jamaah haji. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menyesali kesalahannya yang telah mereka lakukan. Mereka pun bertobat dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Mereka bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Baik teman-teman, demikian kisah Nabi Adam. Sekarang kita masuk ke rangkuman.
Yang pertama, sabar adalah tabah menerima penderitaan dari segala cobaan dan ujian. Yang kedua, sabar bisa juga dikatakan kemampuan menguasai diri dan emosi dari kemarahan, kebencian, dendam, serta sanggup melaksanakan amal-amal soleh. Yang ketiga, ciri-ciri orang sabar yaitu sebagai berikut: tidak putus asa, tabah dalam menghadapi ujian, selalu teliti dan hati-hati, serta tidak pernah tergesa-gesa, selalu tenang, lapang dada, atau bersifat pemaaf terhadap orang lain. Itu diantara ciri-ciri orang sabar. Secara umum, sabar terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut: sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika ditimpa musibah, dan yang ketiga, sabar dalam menerima karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, taubat adalah kembali ke jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Taubat akan diterima Allah Subhanahu wa taala jika: satu, mengakui dengan kesungguhan hati. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Dan yang keempat, menahan diri dari mengulangi perbuatan dosa. Yang selanjutnya, Nabi Ayub alaihissalam memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakitnya, menyembuhkannya dari penyakit berat yang dideritanya. Nabi Ayub alaihissalam tetap dalam keimanan, kesabaran, dan kesalihan dalam menghadapi cobaan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan memberi rahmat, sehingga Nabi Ayub sembuh dan kaya atau tambah kaya setelah sembuh dari penyakitnya itu. Selanjutnya, dosa Nabi Adam alaihissalam karena memakan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia telah bertaubat. Oleh karenanya, kalau kita pengen diampuni dosa, harus sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ini saja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk tugasnya, silahkan teman-teman isi penilaian skala sikap dan juga penilaian skala sikap saja dikirim melalui WA berupa foto. Ditunggu sampai jam 15. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.